Hi dear, back again with me, Dian Regina. Di video kali ini aku nggak ngajak kalian buat jalan-jalan keliling Bali dulu atau mencari-cari kuliner yang ada di Bali. Tapi di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian salah satu hair tool yang aku udah pakai cukup lama dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Juni. Jadi udah sekitar 7 bulanan sampai 8 bulanan lah ya. Itu aku pakai continuously, non-stop. Jadi aku bisa memberikan kalian my honest review. Ini pure honest review dari aku. Nah, tapi perlu diingat kalau review-review yang aku buat di channel aku itu 100% tidak bisa kalian percaya walaupun kalian memiliki tipe rambut yang sama dengan aku atau kondisi rambut yang sama dengan aku. Karena review ini tuh subjektif berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi ingat, kalian nggak bisa percaya review aku 100% bener atau enggaknya, kalian harus cobain sendiri. Ya, bisa keluar rumah tanpa ngalis atau tanpa pakai blush on atau tanpa pakai maskara, tapi kalau misalnya aku keluar rumah nggak catokan, itu sama sekali aku nggak bisa. Jujur, kepedean aku tuh jadi kayak turun drastis gitu loh. Bukannya aku nggak bersyukur ya sama anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, makasih aku udah dikasih rambut yang lebat dan indah banget kayak begini. Makasih ya Allah. Tapi kan seiringnya perjalanan usia dan juga faktor-faktor internal ataupun faktor-faktor eksternal, rambut itu bisa jadi rusak, kusam, kering, pokoknya jadi kelihatan gak sehat gitu deh. Tipe rambut aku ini tuh bergelombang, terus dia batangnya besar-besar, dan seperti yang kalian lihat ini kering ya, dan kelihatan agak kusam. Aku terakhir smoothing itu 2008, nah itu agak trauma ya buat aku, karena pas rambut aku udah mulai panjang, atasnya itu balik lagi dong, of course ya, ke rambut aku yang asli, dia agak keriting bergelombang gitu, tapi bawahnya itu lurus gitu loh, kayak senar layangan, kalian tahu kan, makanya jadi kelihatan aneh banget. Karena pengalaman yang mengecewakan itu, aku tuh jadi agak trauma, makanya sampai sekarang aku tuh nggak pernah mau smoothing atau rebonding lagi. Bukannya nggak akan ya, tapi kalau misalnya nih someday ada yang endorse, mungkin kalian mau endorse aku, atau mungkin ada produk atau hair treatment yang benar-benar bisa membuat rambut aku jadi kelihatan sehat, bukan kelihatan lurus ya. Aku sih sebenarnya nggak pengen rambut aku lurus, aku pengen rambut aku tuh kelihatan bergelombang dan juga mengembang biar kelihatan bouncy gitu. Tapi aku tuh belum bisa menemukan hair treatment yang seperti itu. Seandainya ada pun itu masih out of budget aku. Jujur li, aku juga pengennya tuh berhenti catokan, karena bener-bener catokan setiap 3 hari sekali atau setiap habis keramas itu capek gitu loh. Apalagi effortnya itu ya, kalau misalnya kalian sama kayak aku, kayak kalau keluar itu minimal tuh harus catokan, kita tuh harus bangun lebih pagi gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita ada jadwal yang memang harus kita keluar jam 9 pagi, tuh minimal aku jam 6 pagi itu aku harus udah bangun, terus harus keramas, habis itu hair dryer, habis itu catokan, itu capek. Jadi kalau misalnya memang ada hair treatment yang bisa membuat aku tidak catokan lagi gitu ya, aku pengen banget. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau aku beli catokan ini tuh bulan November 2022, ini pure uang aku nggak di endorse oleh brand ini ataupun dari e-commerce atau dari toko manapun. Biar nggak kelamaan lagi intermezzonya, jadi yaudah kita langsung catokan aja, dan aku akan perkenalkan dulu catokan ini ke kalian. Jadi ini dia catokannya. Ini adalah catokan dari brand Tuft ya. Ini bukan produk baru, ini termasuk catokan pemain lama. Ini aku beli yang ukuran 1 inch. Aku akan bahas lebih jauh mengenai catokan ini setelah aku catokan. Jadi yaudah kita langsung catokan dulu aja. Ini sebelum aku menggunakan heat protectant ya, aku akan nyalain dulu catokannya. Itu cukup dipencet aja di sininya. Suhu terendahnya itu 150 derajat, cuman itu terlalu rendah buat aku, jadi aku mau pakai yang suhu 170 derajat. Nah, seperti biasa di video-video sebelumnya juga aku udah bilang ya, sebelum kita catokan kita tuh wajib menggunakan heat protectant atau pelindung panas untuk rambut. Kalian bisa pakai merek apa aja, cuman ini aku lagi pakai dari Kerastase yang Chronologist.
Ini pertama kalinya lagi aku pakai Kerastase setelah 3 tahun aku nggak pakai Kerastase. Menurut aku ya, ini tuh cukup mahal, tapi memang worth the price. Tenang aja, kalian nggak harus pakai Kerastase. Ada beberapa pilihan-pilihan lainnya, dan aku udah buat juga videonya. Salah satunya tuh Kundal. Aku udah buat reviewnya. Kalian tinggal langsung klik linknya aja di pojok kanan atas kalian. Atau kalian juga bisa nih pakai L'Oreal yang Extraordinary Oil. Aku punya, cuman aku lagi nggak bawa sekarang, tapi itu juga oke. Nah, aku tuh kalau pakai heat protectant, aku bagi dua dulu rambutnya, terus habis itu baru deh aku kasih heat protectantnya. Secukupnya aja, jangan terlalu kebanyakan. Ini sih menurut aku udah lebih dari cukup ya. Habis itu kita usap-usap, dipakein di tengah ke bawah, sisanya baru taruh di atas. Tujuannya apa? Supaya rambut kita itu tidak lepek. Baunya enak ya yang ini. Baru banget aku pakai, jadi aku masih belum bisa kasih full review atau deep impression mengenai heat protectant ini. Ini merupakan salah satu tips dari aku juga. Kalian kalau misalnya mau catokan, usahain kalian pakai sisir. Nggak harus sisir yang seperti ini, kalian bisa pakai sisir dengan bentuk apa aja, tapi aku punyanya ini. Tujuannya apa? Biar hasil catokannya itu rambut kalian lebih satu-satu gitu loh, dan juga menghilangkan kusut yang biasanya ada di ujung-ujung rambut kalian. Nah, untuk nyatok pun aku udah sering banget ya kayaknya catokan, jadi kalian nggak perlu ngeliat in detail banget, karena kalian bakalan lama juga nanti jadinya ya kalau misalnya nungguin aku catokan. Jadi ini akan aku percepat. Aku tuh emang setelaten itu sama nyatok, makanya aku tuh kalau nyatok biasanya emang dikit-dikit kayak begini, walaupun bisa lebih banyak ya, cuman kalau menurut aku panasnya tuh akan tersebar dengan lebih merata dan lebih baik kalau misalnya aku ngambil rambut itu nggak terlalu banyak. Nah, menurut aku juga kalau misalnya kita catokan dengan menggunakan sisir itu merupakan trik yang menurut aku kalian harus coba. Ini aku juga bertahun-tahun catokan baru bisa nyatok dengan sisir nih belakangan ini. Awalnya kagok sih ya, cuman lama-lama setelah catokan ketiga, keempat itu udah terbiasa banget aku nyatok pakai sisir, dan emang hasilnya itu nanti bakalan jadi lebih lembut di rambut, serta jadi kayak satu-satu gitu loh hasil catokannya. Nah, ini cara aku buat nyatok poni ya. Kalau aku sih biasanya aku bagi dua, karena poniku kan ini belah ke kiri ya. Jadi biar dia tuh bentuknya sesuai dengan yang aku inginkan dan biar nggak terlalu lepek gitu ya, atau lurus banget poninya. Makanya aku tarik ke belakang, terus aku bagi lagi, pokoknya biar nggak terlalu banyak pas aku nyatok. Yang sebelah kiri aku tarik ke kiri dan agak ke dalam. Dan yang sebelah kanan itu juga aku tarik ke kanan, agak masuk ke dalam. Voila, udah deh selesai. Terus kalian bisa pakai hair oil atau hair serum kesayangan kalian setelah kalian catokan, biar hasilnya tuh jadi lebih berkilau lagi.
Sebelum aku membahas lebih jauh lagi mengenai kelebihan dan kekurangan catokan ini, aku mau ngejelasin dulu tipe yang aku beli. Yang aku beli ini adalah tipe V2 Diamond Plus Asia 1 inch. Dia tuh ada 2 plate gitu loh, yang 1 inch dan juga yang 2 inch. Paket penjualannya seperti biasa, pastinya dapat kardusnya, setelah itu dapat kitab-kitab mengenai catokan ini, terus cara penggunaannya atau cara pengoperasiannya, serta aku dapat kartu garansi. Dan pas aku beli ini kebetulan banget aku dapat hadiah 1 sisir. Cuman karena sisir aku banyak banget ya, dapat hadiah juga sisir-sisirnya, jadi aku belum pakai. Aku beli catokan ini di harga Rp940.000 di official shopnya. Aku taruh link pembeliannya di kolom deskripsi bawah. So, hal-hal apa aja yang aku suka dari catokan V2 Diamond Plus ini? Yang pertama, aku suka banget dengan ya bentuknya. Ini bentuknya persis banget kayak catokan yang harganya tuh 1,9 jutaan, 2 jutaan itu loh, yang dari Korea. Dan aku juga udah pernah buat reviewnya, kalian tinggal klik link di pojok kanan atas kalian. Bentuknya persis banget kayak begini. Tapi udah lama catokannya nggak sama aku lupa apakah beratnya juga sama kayak begini. Dan kemudian aku juga suka karena dia tuh pas pertama kali aku pegang itu kayak pas banget di genggaman aku. Feel-nya itu premium gitu loh. Ini kan harganya 900 ribuan ya, tapi menurut aku untuk bodinya doang nih bisa diadu banget sama catokan-catokan yang harganya tuh 1.500.000 atau 2 jutaan. Dia ini memang terbuat dari plastik tapi bukan yang cheap gitu, bener-bener nggak berasa banget murahannya. Ini kayak plastik-plastik premium. Kemudian yang aku suka juga adalah bentuk pinggirannya. Ini bentuknya tuh cembung. Jadi kalau misalnya kita nyatok gini tuh dia nggak yang patah gitu loh. Dan karena bentuk plate-nya kayak gini ya, selain lurus, itu kita juga bisa catokan dengan model curly. Salah satunya model curly aku bikin videonya pas aku lagi ke Kintamani. Aku akan kasih linknya juga di pojok kanan atas, kalian tinggal langsung klik aja di situ. Itu aku pakai catokan ini, terus aku curly, dan gampang banget buat ngerli again karena bentuk plate-nya yang seperti ini ya. Jadi pas kita nyatok curly pun dia tuh gampang banget gitu loh, dan gak nyangkut sama sekali. Aku tuh pakai catokan ini sama sekali gak nyangkut, gak ada nyangkut-nyangkut nih pokoknya di bagian manapun dari catokan ini. Walaupun 1 inci tuh kesannya kayaknya kecil ya, tapi menurut aku gak kecil, menurut aku ini pas. Terus dia itu gak terlalu pendek, panjangnya tuh pas, lebarnya pas. Menurut aku ini juga oke-oke aja 1 inch buat rambut yang tipenya ini kayak aku gini. Selanjutnya aku suka adalah swivel cord. Jadi mau nyatok yang model kayak gimana lah gitu ya, yang kayak tadi kalian lihat, dia tuh aman-aman aja, nggak bakalan belibet gitu. Terus juga ini kabelnya tuh panjang banget. Aku nggak ngukur sih ya, ini tuh ya, tuh. Aku nggak ngukur ini tuh berapa panjangnya. Maybe lebih lah ya dari 1 meter. Probably 1,5 sampai dengan 2 meter. Makanya buat kalian yang punya salon gitu ya, terus kalian mau invest ke catokan, menurut aku ini oke banget karena kabelnya tuh panjang dan lumayan tebel juga kabelnya. Terus ada ikatannya ini juga nih, jadi kita pas ngegulung kabelnya tuh rapi. By the way, mohon maaf banget ya kalau misalnya terdengar suara gonggongan anjing. Itu karena anjing tetangga, dia selalu ngegonggong lah kalau misalnya ada orang asing lewat kan. Jadi please excuse the bark. Nah, yang aku suka juga, dia itu ada 5 pengaturan suhu ya, dari 150 derajat sampai dengan 230 derajat. Kemudian yang aku suka juga kalau misalnya kita mengatur suhu ini ya, itu less than 30 seconds gitu loh, udah bisa mencapai suhu yang kita inginkan. Nah, masih dari fisiknya ya, dari catokan ini yang aku suka, dia itu enteng. Jadi walaupun aku catokan sekitar 30 menitan, tapi ini tuh nggak bikin tangan aku pegel. Dia tuh memang kelihatannya kayak gitu ya, kayak berat gitu, tapi enggak, ini nggak berat sama sekali. Aduh, pokoknya kalau misalnya kalian punya catokan ini terus kalian genggam gitu ya untuk pertama kali, kalian pasti bakalan langsung ngerasain kayak gila, ini catokan tuh nyaman banget. Selanjutnya catokannya ini kalau aku cuman giniin ya, dia itu floating tuh.
Jadi dia nggak bener-bener nempel. Kalau menurut aku, personally ya, menurut pengalaman aku, itu lebih baik itu catokan itu plate-nya itu floating kayak begini, bukan yang rapet begini. Jadi kadang kalau misalnya aku baca review, ada yang kayak misalnya mereka tuh nulis komentar, aku nggak suka karena catokannya itu dia nggak rapet gitu. Justru setahu aku kalau misalnya catokannya itu terlalu rapet, itu malah akan merusak elastisitas rambut kalian gitu loh. Malah yang bagus itu floating, kayak begini nih, floating. Jadi kalian tuh santai aja gitu loh nyatoknya, nggak usah yang sampai, karena itu akan merusak tekstur rambut kalian. Itu yang bisa bikin rambut kalian parah banget keringnya. Ini adalah kelebihan lainnya yang aku suka dari catokan ini. Tuh ya, dia tuh sama sekali nggak bikin bawahnya tuh ngegumpal, padahal bawah rambut aku ini udah mulai kering juga. Cuman dia tuh nggak bikin nempel gitu loh. Tuh, kepisah-pisah. Kemudian dia ini ada teknologi nano ceramic floating, jadi memberikan ion negatif ke rambut kita supaya hasil catokannya itu halus dan berkilau. Cuman again, menurut aku yang paling penting itu selain catokannya, of course adalah tekniknya ya. Sebagus-bagusnya catokan, tapi kalau misalnya kita nggak tahu teknik yang benar untuk mencatok, aku rasa hasilnya tetap nggak akan seperti orang di salon. Bahkan aku pernah lihat orang salon tuh pakai catokan yang harganya 300-400 ribu, hasilnya tuh bagus banget. Nah ini kalau aku bandingkan gitu ya dengan hasil orang salon yang nyatok aku, of course hasilnya tuh nggak seperti ini, dan hasil mbak salonnya tuh jauh lebih berkilau, jauh lebih lurus, jauh lebih smooth gitu. Jadi menurut aku teknik itu juga penting. Selain itu ya, yang aku suka juga ini tuh panasnya stabil. Kenapa aku bisa tahu itu stabil? Karena setiap kena kulit aku tuh sensasinya sama gitu loh. Panas tuh kayak wow, bikin terkejut gitu. Ini yang paling penting, setelah 7 bulanan aku menggunakan catokan ini, dia tuh nggak bikin ujung-ujung rambut aku tuh bercabang atau patah-patah. Kelebihan terakhir adalah untuk melindungi plate dari tuft ini, nggak ada locknya gitu ya. Kan kadang catokan itu supaya dia nggak mangap, di lock kan di sininya. Kita dikasih silikon pelindung plate catokan. Menurut aku ini jauh lebih penting dan lebih baik dibandingkan dengan lock di bodinya aja. Kalau kita pakai silikon kayak gini tuh udah pasti jauh lebih terlindungi daripada cuman di lock aja. Nah, ini adalah hal yang aku kurang suka dari catokan Tuft ini. Bukan untuk menjatuhkan brand Tuft ya, ini benar-benar pure pengalaman aku aja selama hampir 7 bulan aku pakai catokan Tuft ini. Entah kenapa nih ya, hasil catokannya itu yang berkilau dan lembut dan kayak badai gitulah, itu cuman bertahan sekitar 1-2 jaman aja di aku. Tapi setelah lebih dari, katakanlah lebih dari 2 jam gitu ya, itu nggak terlalu berkilau lagi. Nah, tapi again, ini aku rasa ada pengaruhnya dengan teknik. But, kalau misalnya aku dicatokin di salon, itu bisa bertahan sampai dengan 3 hari gitu loh. Itu aja sih satu-satunya kekurangan dari catokan Tuft ini. Dan menurut aku, itu sangat subjektif. Again, review ini nggak bisa kalian percaya 100%. Itu sangat subjektif karena itu terjadi sama aku. Belum tentu itu juga terjadi sama kalian. Overall, aku masih amat sangat merekomendasikan catokan ini, apalagi buat kalian yang emang nyari catokan dengan budget di bawah 1 juta rupiah. Catokan ini tuh worth it banget. Menurut aku sendiri kualitasnya tuh melebihi catokan yang harganya 940.000. Malah menurut aku bisa banget deh catokan ini tuh disejajarkan dengan catokan-catokan yang memiliki harga 1,5 juta sampai 2 juta ya. Ini worth the price banget, worth every penny. Ingat pokoknya review-review yang ada di YouTube aku ya, itu tidak bisa kalian percaya 100%, nggak bisa, karena bener-bener subjektif banget berdasarkan pengalaman aku. Jadi mau tahu betul atau enggaknya kalian harus coba sendiri. Tapi dengan video ini aku harap bisa membantu kalian yang mencari-cari referensi mengenai catokan Tuft ini. Kalau kalian mau beli catokan ini atau kalian mau beli produk-produk yang aku mention di video aku ini, jangan khawatir, aku taruh link pembeliannya ada di kolom deskripsi bawah. Pastikan kalian beli produk-produknya dengan link yang udah aku kasih di kolom deskripsi bawah. Dengan begitu, kalian tuh udah support channel ini supaya makin berkembang dan supaya aku bisa semangat lagi buat nge-review produk yang kalian kepoin. Sekian dulu review dari aku. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu dong, karena subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang.
Jangan lupa langsung kalian like dan kalian share videonya. See you next time on my next review video. Bye!